Solo. Paten. Cepet. Solo coba. Siap ya. Itu kiri. Buat. Siapa Oh, tidak, saya kalau kopi itu dulu. Ya itu sama. Karanganyar, Ramangu. Mas masuk. Terus yang mana biasa makan. Salam salaman gitu. Salaman. Keripik bisa. Oh iya iya iya. Kecil. Iya. Waduh, kecil. Terus kita Gratis. ya saya kemarin kamu tuh diambil versi lagi. Sudah makan. Harganya Pak 2.000 Pak Ganjar, Ganjarista UMKM diangkat. Ya sudah. Dan sangat efektif. 10 Januari, 14 Februari. Ini habisnya 10 Januari Pak Ganjar karena sudah 2 bulan. Dulu di Paske. 10 Januari lah lagi di. Oh, mantap. Ya silakan ya saya mau mengantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, khusus kepada ini kami dari generasi yang kesekian Pengobrol yang langsung yang peserta di seluruh Indonesia sengaja untuk bersilaturahmi di tempat terdengar dalam rangka pertama mau curhat karena ada masalah krusial yang menurut kami ini membutuhkan solusi penanganan dan orang yang tepat untuk kami jadikan tempat curhat adalah di antara kompleks yang ada. Tanpa bermaksud menafikan nomor 1 dan nomor 2, barangkali ini adalah bagian bagaimana cara Allah mentakdirkan kita untuk bisa bersilaturahim bertemu malam. Yang kedua, selain kita mau curhat, adalah memohon ketegasan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Apakah serius mau jadi presiden atau punya hanya cuma merapikan suasana? Nek sekejar meramaikan ya wes, habis ini kita pulang lagi aja. Tapi kalau serius dan hakul yakin Pak, insya Allah serius. Apalagi malam hari ini beliau sudah menjadwalkan waktunya, sudah bermuajah bersama kita. Maka
pertemuan malam hari ini kami berharap tidak berhenti sampai di sini. Dan ini bergantung daripada apa respon panjenengan terhadap nanti yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, oleh Bagus Fadil dan juga kesepuhan kami yang masih muda, yaitu Kiai Mahyudin. Dari apa yang beliau uraikan itu, tanggapan panjenengan menentukan apakah kita terus untuk bersanding memastikan beliau adalah orang yang pas dan layak untuk menjadi Presiden RI 2004-2029, atau bagaimana. Pak, insya Allah mudah-mudahan inilah takdir pertama dan takdir yang berikutnya untuk selalu bersama mendampingi pemerintahan beliau sebagai pertemuan malam hari ini. Dan yang ketiga, Bapak calon presiden nomor 3 yang saya hormati dan saya muliakan, semata-mata gini, silaturahim. Sajane silaturahim yang pertama, cuman karena daripada nanti saya seolah-olah jadi munafik, pura-puranya silaturahim padahal ada kepentingan itu loh. Jadi kita jujur saja, silaturahim ada, tapi sebetulnya tidak kalah penting jadi silaturahim adalah mengurus curhat. Ini monggo panjenengan respon, nanti yang menyampaikan curhatnya saudara kami berdua ini. Satu lagi, jadi keberlanjutan silaturahim kita ini adalah tergantung daripada respon panjenengan. Secara bisik-bisik kawan-kawan ini sudah sepakat, makanya malam hari ini kita dari berbagai daerah, ada yang saking Padang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pasuruan, Sidogiri, Solo, sengaja untuk hadir jauh-jauh karena batin kita ini ya satu suara, nggak ada yang paling pas untuk kita jadikan teman curhat yang baik kecuali ya Ganjar Pranowo. Tiga poin ini insya Allah mudah-mudahan bisa dijadikan jalan masuk menjadi pintu kemaslahatan sampailah kita kepada tujuan bersama, yaitu negara ini menjadi negara yang penuh dengan keberkahan dan betul dari itu. Makanya kita silaturahim malam hari ini tidak dihantarkan oleh takdirnya Allah untuk bertemu dengan beliau capres. Kurang lebihnya itu yang kami sampaikan. Pak Capres nomor 3. Fatah Khairuddin. Nggih. Fatah Khairuddin. Nggih. Dan selanjutnya supaya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita buka pula silaturahim malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita teruskan dengan membaca selawat 3 kali. Nah, insya Allah tidak ada yang hadir bersama kita ilahatul malaikah wa qasiyatul rahmah. Tentunya kita mengharapkan Allah rahmat bersama dengan kita, dan malaikatnya senantiasa menemani kita bersama dengan rahmat Allah, jauhkan pada pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah bi syafaati Rasulullah, semoga malam hari ini kita ini pada dasarnya di sini kita adalah keluarga besar dari para wali Nusantara, para wali Songo, yang ternyata di masa kekinian ini ada hal-hal yang kita hendak curhati itu adalah kezaliman pada di masa kininya. Gak cuma kepada keturunan wali Nusantara, tapi juga kepada para kiai Nusantara dan kepada pendiri bangsa kita. Tapi sebenarnya perkenalkan, saya Tubagus Mugino Fadil, Ketua Umum Robitoh Bapak Keturunan Banten.
Kalau yang disampaikan Bapak, ini tokoh pentingnya saya terang terakhir karena beliau save the best for last. Ya, setelah saya beliau. Saya kenalkan dulu yang tadi bicara ini Kiai Abdul Razak, itu adalah dari Sumedang Larang, jadi terah dari Sunan Gunung Jati yang pertama. Kalau dari Syarif Firdaus Sunan Jati yang kedua, itu mertua menantu. Atau Pak Menteri mas sudah kenal pastinya ya. Jadi di samping Bapak juga ada Kiai Munawir, ini terah Sunan Derajat, tapi pindah udah tinggal di Bogor. Nah, kemudian ada mulai awal ini. dan juga ada Gus Fuad dari Yogyakarta Barat. Beliau terah Sunan Ampel juga, dari Derajat juga nyambung. Dan juga ada dari Sidogiri, Pasuruan, itu namanya Kiai Nur Mas Hasan, terah Sunan Gunung Jati yang ketiga. Dan dari Depok juga ada, dari Jawa Timur aslinya tapi buka pesantren di Depok, kayak Abdul Mujib ya. Istrinya sepupunya Gus Amin. Oh, iya. Parah. Balik. Juga dari Padang juga ada Tuan Guru Dedi. Nah, ini ketua forum Forum Ulama dan Aktivis Islam se-Indonesia. Juga ada Gus Irfan Osi, udah sering ketemu nih, juga artis juga. Bandara Cepu, terus pagar Musa, Gembelengan, Ya, saya suruh makan gotri nggak bisa. Sama mau dibacok ya. Gotri bagian ini. Kalau juga dari Bandung ada Gus Jazuli, ini menantunya Kiai Yusuf Mubarok. Oh iya. Nah, dari Solo Raya banyak ini sebenarnya. Dia ada Mbah Mufid, ada juga Kiai Ukir, ada Gus Rozak, ada siapa Pak? Yang Pak Yanto ya namanya. Ya, itu dari Solo Raya juga. Jadi Jawa Timur, Banten, Solo, Padang. Jadi ya Jawa Sumatera yang sementara hadir. Tapi insya Allah kita wali-wali Nusantara itu ada ikatan batin, dan ini juga kayak formula ada punya ini di 20 provinsi. Pada Suka juga pimpinan Syarif Rahmat itu juga ada 22 provinsi. Jadi insya Allah tuh kita apabila pertemuan kali ini kita ada kesepakatan kerjasama, insya Allah Pak Ganjar akan mendapatkan dukungan suara yang bertambah insya Allah. Nah, tadi yang terakhir ini adalah Kiai Imadin Usman Al-Bantani, yang sedang viral saat ini. Jadi beliau ini viralnya ini juga didukung juga oleh yang lain-lain, termasuk juga Gus Fuad. Jadi sebenarnya beliau ini dari November 2022 itu menulis, tapi viralnya di tahun ini sejak ada publikasi juga dari beliau, karena beliau selain kiai tapi juga YouTuber juga, artis juga, produser juga. Nah, jadi saling melengkapi ada di sini Pak. Jadi arti kita selain para kiai yang di pesantren, tapi pempublikasian ke masyarakatnya juga ada. Jadi paket lengkap. Bahkan yang teknokrat juga ada. Ya, Pak Mason bisa bikin minyak goreng dari plastik segala macam. Ya. Solar dari plastik untuk UMKM jenengan sakit. Oke, jadi luar biasa. SDM-nya itu ada insya Allah. Baik dari teknokrat, para kiai, para YouTuber juga banyak juga. Ada Pak Mas Hanif, ada Gus Jazuli juga dan lain sebagainya. Nah, izin curhat dan memperkenalkan juga yang sedang viral ini. Beliau per 22 November itu menulis tentang tesis ilmiah demi kemaslahatan bangsa, karena niatnya amal ma'ruf nahi munkar. Jadi permasalahannya awal ini ternyata tokoh-tokoh yang dulunya kita berprasangka baik, yaitu para Habib Balwi. Dulu kita berprasangka baik, kita menghormati mereka-mereka. Awalnya mereka juga menghormati Wali Songo seakan-akan bagian dari kabilah mereka, tapi kemudian di suatu masa mereka banyak merendahkan para kiai dan merendahkan para turunan Wali Songo, dan juga banyak merendahkan pribumi bangsa. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Rasulullah yang semestinya menurunkan akhlak mulia, memberikan teladan akhlak yang mulia, tapi di masyarakat malah mengajarkan rasis, radikalisme, suka caci maki kebun binatang, dan perendahan-perendahan. Jadi ada juga yang mendoktrin bahwasanya berguru kepada satu habib bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, itu sudah perendahan yang luar biasa. Bahkan juga ada doktrinasi ke umat bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim Yaman. Nah, jadi itu sudah merupakan penjajahan doktrinal dan kultural karena disampaikan secara halus. Jadi termasuk juga pembelokan sejarah dan silsilah. Jadi tokoh-tokoh Nusantara itu baik di Solo, misalkan Kanjeng Adinda Bungsumo di Ningrat, Pangeran Diponegoro dan lain-lain, itu sudah mulai ada pembelokan sejarah dan silsilahnya. Termasuk sejarah NU, sejarah Jatman,
Jadi oknum sejarah kemerdekaan RI, Sejarah Islam masuk ke sejarah Islam masuk ke Nusantara, dan bahkan Wali Songo itu dibelokkan seakan-akan keturunan Yaman. Padahal setelah kita kaji, ternyata Wali Songo itu ada dua muasal, ada yang dari Maghribi Maroko, sama yang dari Samarkand Uzbekistan. Makanya kayak ayahnya Sultan Ampel kan namanya Ibrahim Asmarokondi dari Samarkand Uzbek. Sedangkan ada di Jogja juga Muana Maghribi dan lain-lain, itu dari Maghribi Maroko. Tidak ada satupun yang dari Yaman. Artinya ini banyak pembelokan-pembelokan sejarah silsilah. Bahkan alhamdulillah sudah ada juga tes genetik, tes DNA. Nah, tapi sebelum tes DNA, awalnya Kiai Imad ini luar biasa juga. Jadi pengkajian masalah nasab Habib Balwi ternyata terbukti dari berbagai faktor bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagaimana klaim mereka. Jadi ada penelitian secara data nasab, ada penelitian secara sejarah, dan ada penelitian secara genetik. Nah, Kiai Imad ini memulai untuk penulisan ilmiah tesis beliau secara kitab ilmu nasab, bahwasanya ada kekosongan riwayat selama 5 abad. Nanti beliau akan bisa jelaskan lebih detail ya. Intinya silsilah daripada keluarga Habib Balwi itu bukanlah turun-temurun bersanad riwayat sebagai turunan Nabi. Itu 5 abad kemudian dari tokoh yang mereka sangka sebagai turunan Nabi, yaitu Ubaid, disangkanya sebagai anak daripada Said Ahmad bin Isa. Nah, ternyata 5 abad kemudian, baru di abad 9 Hijriah atau di abad 15 Masehi, itu diaku-aku oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nanti Kiai Imad akan menjelaskan lebih detail. Itu ini dari kitab nasab, ada kekosongan riwayat selama 5 abad. Secara ilmu sejarah, data mereka bukan data primer tapi data sekunder. Nah, secara ilmu genetik, ini yang juga kami prihatin, dan kami juga melihat Bapak waktu itu anti Israel, bahkan Israel pun juga mau tim bolanya data saja kan Pak, Bapak juga ikut yang menolak. Nah, ternyata penelitian genetik dari hasil tes DNA mereka ternyata bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi ternyata keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus. Jadi hasil genetik mereka tuh berhaplogrup G. Artinya leluhur mereka itu adalah keturunan Yahudi Khazar yang pindah ke Yaman, masuk Islam, 5 abad kemudian mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Dan tidak hanya dari hasil tes genetik saja, bahkan budaya tariannya pun juga menunjukkan. Jadi tarian Javin itu kita ada bukti-buktinya sama persis dengan tarian Yahudi. Dan ini membuktikan bahwasanya tidak hanya hasil genetik, tidak hanya data ilmu nasab, data sejarah, budayanya pun juga menunjukkan mereka tradisinya pun juga tradisi Yahudi. Termasuk kesombongannya, rasisnya, perendahannya, itu adalah turunan-turunan dari genetik Yahudi Khazar Kaukasus yang ternyata banyak bikin kasus di Nusantara ini. Dengan perendahan dan lain-lain. Ini sesuatu yang kita menjadi suatu keprihatinan, dan makanya kita mendukung dengan tesisnya Kiai Imad dari ilmu nasab, dari ilmu sejarah, dan bahkan genetik ini pun juga kita Agustus lalu dengan Kiai Syarif Rahmat daripada Suka, dengan Kiai Imad dan Kiai Fuad dan lain sebagainya sudah mengadakan seminar di UIN Syarif Hidayatullah. Hari itu juga Profesor Asep ditelepon Habib Lutfi. Oh, okay. Kemarin baru juga. Okay. Dan dari seminar tersebut kita juga mengundang pakar genetik dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada Dr. Sugeng, Dr. Ari Klim. Jadi dari pakar genetik pun sudah mengetahui bahwasanya mereka itu memang mustahil sebagai turunan Rasul, tapi ternyata turunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus. Nah, andai kata keyakinan mereka itu hanya sepihak buat keluarga mereka saja, nggak masalah. Tapi ketika keyakinan mereka sebagai turunan Rasul itu mereka sampaikan kepada orang buat dihormati, buat mengkapitalisasi umat, buat merendahkan para kiai, merendahkan para pribumi, ini yang menjadi masalah. Karena nih bangsa kita ini tidak bisa direndahkan, didominasi oleh bangsa lain. Karena kita menolak rasisme dan radikalisme. Bahkan mereka itu, para wanita mereka itu haram dinikahi oleh keturunan yang di luar mereka. Andai kata ada pun tuh juga ada yang dipaksa cerai. Termasuk ketua Rubitul Alawi sendiri, Taufik Assegaf itu memaksakan ada wanita atau mereka nyebutnya Syarifah, tapi kalau kita nyebutnya Habibah. Karena dalam pandangan kami turunan Rasulullah yang asli itu adalah Said dan Syarif. Kalau Habib itu hanya sekedar gelar dari turunan Yaman saja, karena Ba'ali Yaman. Nah, turunan Rasulullah yang asli gelarnya Said dan Syarif. Contohnya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu contoh-contohnya. Termasuk Said Ibrahim Asmarakandi, Said Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, dan juga gelar Mahdum, itu gelar turunan Rasulullah yang khas dari jalur Asia Tengah. Makanya ada Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, ada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati. Jadi gelarnya bukan Habib, tapi Said, Syarif, dan bukan berasal dari Yaman. Nah, jadi ketika Wali Songo itu dikabarkan keturunan dari Yaman, itu merupakan pembelokan sejarah dan silsilah. Habis itu tahun 2017 dibatalkan. Ya, termasuk oknum-oknum yang perlu kami ini kan juga, ya kami tahu sendiri, kalau di 01 itu berkolaborasi dengan Habib Rizik Syihab.
Nah, di 02 berkolaborasi dengan Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Tahu. iya. Kalau kita Wali Songo nanti. Nah, kalau Habib Rizik problematikanya kalau beliau mengajarkan radikalisme. Nah, jadi masyarakat pun juga terkadang karena dia tuh mengaku tulah Rasul, masyarakat berprasangka baik ketika beliau mengajak radikalisme, orang ikut percaya. Nah, ini kan sebenarnya orang ikut percayanya karena nasabnya. Jadi kita membongkar masalah tersebut. Kalau Habib Lutfi terkesannya halus, tapi ternyata beliau membelokkan sejarah dan silsilah Nusantara. Wali Makam yang di Semarang dulu. terutama makam di Semarang. Kayak apa? Sumoningrat. Gajah Dorong. Bukan Pak Ganjar yang resmi. Oke, masuk makam, begal nasab. Maju Kubro. Iya. Itu keluarga keraton Jogja kan palsukan ke keluarga dia. Itu fakta. Jadi di Mataram contoh, Sabar. jadi contoh itu lintas nggak cuma ini aja. Yang dibelokkan oleh Habib Lutfi itu banyak. Termasuk Pangeran Diponegoro yang sudah pahlawan nasional resmi, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, itu dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Yahya. Toha bin Yahya. Sedangkan gurunya Habib Lutfi sendiri namanya Kiai Abdul Malik bin Ilyas, itu kan turun Pangeran Diponegoro. Itu dibelokkan jadi Abdul Yahya. Malik bin Ilyas bin Yahya. Padahal mestinya Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Diponegoro bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III, tidak ke bin Yahya. Termasuk Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat yang makamnya ini aslinya ada di jajaran Bantul Yogyakarta, dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II ini Berapa kilo? diklaim oleh Dari Habib sampai Lutfi berapa kilo? makamnya seakan-akan ada di Semarang, Singgonis dan seakan-akan Sumodiningrat. itu adalah beraliasnya Hasan bin Toha bin Yahya. Jauh dari. Padahal nama aslinya Sumodiningrat bin Raden Jayaningrat, Aslinya saya keturunan kan dari Ki Ageng Ngerang, Jadur Mataram. Nah, kemudian makam yang asli yang ada di Jalan Bantul Jogja dibelokkan juga menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Kemudian di Tangerang, Banten ada Syekh Gajah Barong dibelokkan menjadi Husain bin Toha bin Yahya. Nah, kemudian Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja, Sultan Cirebon Panembahan Griloyo, dibelokkan menjadi Habib Muhammad Podi bin Yahya. Sedangkan di Semarang juga ada Pangeran Terboyo, itu menantunya daripada Pangeran Sambernyowo, itu dibelokkan menjadi Muhammad bin Yahya juga. Nah, termasuk di Kalimantan. Termasuk di Kalimantan, di Kutai, itu juga seakan-akan dibelokkan menjadi keturunan dari Sumodiningrat. Padahal palsu, hoax semua itunya. Jadi kalau kita punya bukti-bukti data, bahkan dari kita sudah mulai kerjasama dengan Keraton Jogja, dengan Solo, bahkan dengan Cagar Budaya itu sedang kita proses untuk di makam Giran Bantul Jogja itu akan dikasih plang Cagar Budaya, dan itu makam daripada Sumodiningrat yang asli. Jadi kalau di Semarang itu palsu. Nah, jadi banyak kepembelokan sejarah silsilah dari keluarga Habib. Ada kasus radikalisme, ada pembelokan, dan juga pembelokan sejarah NU dan Jatman. Nah, dan juga alhamdulillahnya juga Allah memberikan petunjuk. Kan Habib Lutfi ini banyak membelokkan kepada tokoh bernama Toha bin Yahya. Nah, di Cirebon ada seorang Habib namanya persis sama Toha bin Yahya, dan kasusnya adalah mencabuli atau zina istri jamaahnya sendiri. Di musola lagi. Di musola jamaahnya sendiri. Jadi kebanyakan oknum-oknum ini berbuat kezaliman dari masa ke masa. Bahkan kalau dilihat dari zaman sejarah, dari abad 18 Masehi ini Habib Balwi ini sudah mulai mengkudeta Kesultanan Banten sempat. Kemudian abad 19 para Habib ini juga diutus pemerintah Belanda itu untuk memecah belah fatwa untuk Usman bin Yahya. Itu sudah mulai untuk memecah belah suara umat Islam di Nusantara. Jadi para kiai Nusantara memfatwakan untuk berjuang melawan penjajah, para Habib fatwa yang sebaliknya, bahwasanya melawan penjajah itu adalah sebuah pemberontakan. Jadi dipecah belah itu dari zaman tersebut. Abad 20 ternyata Habib Balwi juga turut terlibat untuk PKI, Aidit dan Barakbah. Dan bahkan satu-satunya negara di Timur Tengah yang menjadi negara komunis adalah Yaman Selatan di tahun 1967. Nah, ini sebenarnya kalau kita buka, komunisme itu penggeraknya justru adalah para Habib Balwi. Dan bahkan sekarang meskipun Habib Rizik menyatakan anti PKI, padahal dia tuh pakai jargon revolusi akhlak. Padahal tuh beliaunya pun nggak berakhlak dengan kasus-kasus ini. Nah, ini artinya perlu kita waspadai. Nah, itu abad 20. Abad 21 banyak. Jadi ada caci maki kebun binatang. Jadi ada Habib-Habib yang menjelekkan Gus Dur. Bahkan simbol negara pun berani mereka hina. Presiden, Menteri Agama. Padahal kalau negara demokrasi silahkan mengkritik, tapi jangan mencaci maki simbol negara. Kalau mereka kan tidak pandang bulu.
presiden dicaci maki, menteri dicaci maki, tokoh-tokoh yang ini sebuah negara dicaci maki, sejarah masalah kemerdekaan dicaci maki. Jadi banyak hal-hal yang meresahkan. Kita menurut khidmat dengan disertasi beliau. Selanjutnya kita cukup sudahi, nanti biar beliau melanjutkan tentang penjelasannya dari kajian ilmiah beliau. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih dari kami. Semoga gugatan ini bisa kita cari solusi bersama. Ini insya Allah juga gini. Insya Allah ini bukan dosa, kan ada fitnah, ada gibah. Kalau tidak benar, itu adalah fitnah. Dan kami siap mempertahankan secara hukum. Kita punya bukti, kita punya saksi. Kalau dianggap gibah, ini bukan gibah yang dosa. Karena dari Syekh Imam Nawawi juga menyatakan, menceritakan kepada pihak yang berwajib untuk mencari solusi, itu bukan gibah yang dosa. Atau juga untuk menceritakan kepada masyarakat untuk menjadi kewaspadaan, juga bukan gibah yang dosa. Jadi insya Allah pembicaraan kita kali ini bukan suatu hal yang gibah yang dosa, tapi untuk mencari solusi demi kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disertasi apa tesis? Ya, itu yang Karya ilmiah kan? Oh iya. Tesisnya sudah, dan lulusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden Ganjar Pranowo. Kami sudah diterima ini orang-orang yang kelihatannya agak tidak jelas ini. Kami ini dari berbagai macam daerah. Tadi sudah disebutkan ada dari Banten, ada dari Jakarta, dari Jogja, dari Sumedang, dari Rembang, dari Solo, dari Kediri yang itu Sakset itu yang sudah 1 bulan rumah makannya itu yang namanya Rawon Bidadari digratiskan untuk orang yang mau mendukung atau mencoblos Ganjar Pranowo 2024. Itu ada Kiai Syarif Tegal, ada Kiai Ali Taba dari Ketua Balai Adat Tangerang. Ini jadi ada nuansa-nuansa kebudayaan semua. Kiai Munawir ini dari Derajat ya. Dan di samping saya ini, saya Sunan Gunung Jati, ini Sunan Kalijogonya. Ya, curhatan udah. Menteri Komendari saya. Di Padang juga kan. Ya, curhat sudah tuh. Curhat sudah, dan itulah kami disatukan dari berbagai macam daerah itu dengan simpul kesadaran yang tadi. Jadi kesadaran tadi itu menyatukan kita dari berbagai macam daerah. Jadi ketika kesadaran itu disimpulkan jadi satu, kemudian hanya waktu kemarin kita bisa mengumpulkan itu karena memang sudah ada simpulnya, yaitu sebuah kesadaran bahwa kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia beserta budaya-budaya yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah tentang warisan-warisan dari leluhur kita, yaitu para wali songo yang telah terbukti menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya beriringan dengan orang-orang Jawa Mojopahitan tanpa adanya gesekan yang berarti sampai agama Islam menyebar ke seluruh pelosok negeri Indonesia menjadi hampir 90%. Dan terbesar. Nah itu yang harus dijaga sampai kapanpun. Curhatan tadi adalah curhatan rakyat dari kami kepada Presiden 2024. Sebagai orang tua tentunya Presiden itu juga wajar kalau menerima curhatan dari kaum sebelahnya. Jadi seorang presiden, seorang orang adalah pengayom dan orang tua. Ini curhatan anaknya yang satu, boleh juga nanti mengkonfirmasi kepada anak yang lainnya itu. Nanti ini anak dan anak bisa dipertemukan, tinggal ngadu dalil. Dan kita insya Allah karena sudah berbasis ilmiah itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara pustaka maupun secara kajian tes DNA. Namun pada malam hari ini kami datang ini sebenarnya memang sudah punya keyakinan bahwa pasangan Bapak Mahfud, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini yang seirama
dengan geretak hati para Duriat Wali Songo yang memimpikan bangsa Indonesia tidak lagi bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Apalagi dia tinggal di Indonesia, menghirup udara leluhur kami, minum dari air yang senantiasa berulang keluar masuk di tanah kami. Kami akan hormati siapapun mereka yang hidup di tanah kami sebagai tamu, sebagai saudara, tapi jangan sampai untuk menghina kami sebagai bangsa Indonesia. Itu intinya. Dan ini bisa untuk nanti Bapak sebagai presiden, sebagai orang tua kami semua, untuk ada masalah nih sedikit. Nanti mungkin di dalam bagaimana Bapak memimpin ada langkah-langkah strategis. Ada bener nggak nih ada kuburan yang dipalsukan? Nah, nanti bisa dicek. Ayo Menteri Perkuburan, lihat bener nggak? Bisa aja nanti khusus Menteri Anti Kuburan Hoak. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada nih laporannya, dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Betul nggak? Nanti di cross check. Betul nggak nih ada pembohongan nasab? Presiden mempunyai alat untuk mengetahuinya, yaitu tes DNA. Coba dipanggil ahlinya, Profesor Rohmin, coba ini dari IPB dilihat betul nggak DNA-nya ini nggak jelas gitu kan, bisa. Curi rambutnya, lagi meleng dicuri rambutnya, bisa aja. Dan itu sangat mampu. Malam inilah dari 3 ini kami mempunyai kesadaran geretak hati yang sama, itu melihat sebenarnya nggak ingin ikut-ikutan politik karena kami lagi membawa misi besar, menurut kami sangat besar, untuk menjaga anak cucu kami ke depan ratusan tahun yang akan datang agar sejarahnya tidak berubah di masa yang akan datang. Tetapi ketika melihat bahwa jangan-jangan kalau kita nggak ikut-ikutan nanti Pak Ganjar bisa tersalib gitu, maka kami merasa memiliki kepedulian. Ya, tadinya kami tidak ingin bahwa kesadaran kami ini yang kami berikan kepada masyarakat dianggap sebagai kesadaran politis, bukan kesadaran kebangsaan, kesadaran anak bangsa akan negerinya yang merasa akan dihinakan dan lain sebagainya oleh bangsa lain. Kami tidak ingin. Tapi ketika melihat bahwa kalau kita tidak ikut, nanti kemudian yang kita anggap terbaik ini kalah, kita tanggung jawab juga. Ada perasaan begitu. Walaupun saya insya Allah yakin mudah-mudahan Pak Ganjar ini bisa menjadi pemimpin kami. Amin. Kemudian dilihat dari yang paling memenuhi syarat, terutama bagi saya sendiri, saya itu orang yang melihat bahwa pemimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang harus dipimpin oleh pasangan mayoritas segala-galanya. Satu, mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas paham keagamaan. Dari 3 ini, ya yang paling cocok itu satu, mayoritas agama Islam, mayoritas suku orang Jawa, ya kan? Mayoritas paham keagamaan NU, yang dia itu orang Islam, nasionalisme, kemudian memiliki pasangan paham keagamaan Nahdlatul Ulama, ya Pak Ganjar. Yang satunya bukan orang Indonesia asli, walaupun wakilnya NU. Yang satu, yang nomor 2 nasional tidak mewakili NU bagi kami. Ya yang lengkap itu pasangan super lengkap, ya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika kesadaran itu muncul dan kita merasa pasangan ini yang terbaik, ya tinggal apakah kita ini milihnya sendiri saja, apa kita mengkonsolidasikan, perlu mengkonsolidasikan simpul-simpul dari mulai Banten sampai ke Banyuwangi itu untuk coba dikonsolidasikan agar
pemahaman dan kesadaran yang sama itu ada manfaatnya. Karena kalau tidak dikonsolidasikan dan disimpulkan, mereka ngambek, menunggu kita nggak berani ngomong. Karena kenapa nggak berani ngomong? Ya kitanya tidak ada mengajaknya, nggak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa kita ini adalah daripada orang yang berhak untuk mengajak. Misalnya nggak ada tempelan berupa Pak Ganjar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ganjar setelah mendapat curhat itu mengetahui, oh tipologi orang-orang seperti ini yang aneh-aneh ini nih. Kira-kira nanti coba tim survei ini berapa orang, kira-kira berapa ribu orang? Bisa jadi jutaan, karena kesadaran ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan silaturahmi malam hari ini memiliki arti untuk bangsa dan negara yang sangat kami cintai. Demikian, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Gus Fuad Peleret sebagai penterjemah dari kata-kata saya yang kurang dimengerti. Sebentar, tadi kalau belum pernah. Udah mau. Habis Gus Fuad saya. Beliau selain masalah administrasi ini sebagai ulama, beliau ini adalah pengurus di LBM PBNU, Lembaga Bahasa Masayat, dan beliau ini juga merupakan ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Jadi nggak sekedar aneh, tapi memang ilmiahnya ini benar-benar ilmiah saya ini. Jadi memang bidang beliau. Ya sekian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi saya akan memulai dengan sesuatu yang pahit, Mas Ganjar. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan Kiai Imat bahwa kita itu nggak mau ikut-ikutan politik. Karena waktu itu kita yakin Mas Ganjar itu jadi presiden. Ya. Masalahnya itu begini, Mas Ganjar. Jadi saya cerita dikit ya latar belakang. Pada 2014 saya nggak dukung Pak Jokowi. Kenapa? Saya tahu Pak Jokowi akan menyakiti PDI. Itu saksinya mantan Bupati Bantul Mas Idham Samawi. Nah, ketika menjadi presiden Mas Idham bilang, setelah Pak Jokowi nanti Mas Ganjar yang jadi presiden. Jadi Mas Idham itu ternyata dukung juga. Gitu. Jadi yang bicara Pak Idham. Pak Idham, setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa pamanku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden, enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja, seumur hidup saya nggak pernah mau mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imat, Kiai Imat, Bagus Mogi, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan? Iya. Ini posisinya seperti ini. Jadi kita jangan hahaha, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang, kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden, Pak Ganjar kosek. Satu, apa kuwi jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu keponakannya Paman Osman ki duwe apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur. Kalau kita mau menang, ojo ngomongane kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena ketoke Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup, yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa konfirmasi. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho.
pemenang Pak SBY gak kan gitu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu-halu sithik lah. Aja dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nak neng dolan neng DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Neng kene aku wedi jujur bae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Greta jadi sehat. Tapi tidak apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden, enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye carane Pak Ganjar orang masuk putaran kedua, ya kan? Ya. Mampus kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Usman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar, ini sebagai kiai ini mau terkenal yang YouTube kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato neng pinggir jalan apa kiai ngamen, enggak gitu. Kita bukan abdi dalam ocehan, bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenenge, dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu Pak algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah karo topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imat ki ning Banten ora patek terkenal. Wong nyatane bojone ming loro. Nah itu lah. Terkenal banget iki bojone papat. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau soal bojo dia itu junior saya. Aku bojoku papat kok. Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi Kak Moh Abu Yamuh tadi. Jadi ibune Kak Moh itu kan bude saya. Kak Moh kayak orang tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponakane si Paman, aku tetap milih Ganjar loh. Bagiku ada 2 orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Moh tadi atau Abu Yamuh tadi, kemudian ada Bu Nyai Nur, dan sama-sama gelisah nek Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri kiai junior orangnya wangi, ya kualat nah aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkara nanti Pak Ganjar jadi presiden, ora sah tepung aku, gitu loh. Wong aku ora penting gitu. Aku boleh bojo meneh soalnya. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya. Dana penelitian kan mau pirang triliun Pak. Ngantek tisu iuran harus tuku tisu kantor. Kan itu, BRIN ini kayak idolanan digawe ke laboratorium tes DNA. Wong murah kok, orang ngantek 100 miliar itu Pak untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin ya ngerti aku hitung-hitungannya ya. Aku ratong hitung titik. Intinya itu, nek kita mau melayani Pak Ganjar, tes DNA ki siji, men orang ngaku-ngaku nabi, wong keturunan Yahudi, ngajar Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku kan 14 atau 15 ratus itu. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa kuwi jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Wong murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngaten nggih Pak Romen ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar iso dihapusi kayak aku ra iso dihapusi lah.
Jadi gini Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya piro wae terserah, bisa dipleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan, kudu milih Pak Ganjar, nek milih Pak Ganjar, ya wis nek negara Indonesia ana apa-apa ora tanggung jawab, kasarannya kan begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Bu Nyainor itu khawasul khawas. Nek Mbah Mufid akeh khos tok, gitu. Garwane akeh telu soalnya. Ukurannya bojo ya, Pak. Makanya aku selalu nonton bokep Pak, karena bojoku wis papat, Pak. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar orang menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada jejak Tetapi perkembangan ini medeni ya menurut saya. Tak pikir itu orang sebrutal ini kan loh Pak pertarungannya gitu. Nek kita mau jujur loh. Nek kita mau jujur loh. Berarti orang mau Fatihah orang nyambut kayak orang jadi. Iya, jujur baik. Jadi monggo Pak Ganjar responnya bagaimana omongan saya yang brutal kayak gini. Tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Nyainur saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh. Yang kedua, yang ngancani kiai-kiai yang seneng curhat inilah. Nah, makanya saya nggak mau curhat, mosok kiai kok curhat itu, tak ece man, Yuk Pak Ganjar main curhat ro kiai lah. Ini humor ya Pak ya, main Jadi gitu Pak Ganjar, kita salah satu permohonannya itu, yuk Pak. Apa yang lain-lain itu digarap tenanan ini menurutku satu potensi karena ini makhluk aneh punya follower aneh yang harus digarap dengan maksimal. Yang kedua, mohon Pak, anak Gen Z itu digarap. Iki urung dadi garapan untuk anak Gen Z itu. Modar 51% ya, Bung. Itu loh. Terus Pak Ganjar ya tak goblok apa piye? Lah wong Indonesia itu 49% ki ora lulus SD, Pak. Lah Pak Ganjar kudu luweh desa, luweh apa ya? Ya nek perlu kono joget ya Pak Ganjar salto apa piye gitu. Ini saran loh Pak Ganjar. Mohon maaf loh kalau mungkin tim pemenangan pemilu macam-macam nek tersinggung ya ora apa-apa toh. Sing tersinggung itu Pak Ganjar mungkin time ora urusan kan. Karena saya harus memastikan Pak Ganjar menang. Amin. Tapi hari ini saya belum bisa memastikan. Itu aja. Dan mohon maaf kalau banyak salah, banyak ngomong nanti kalau arep paduton ya tak ladeni demi Pak Ganjar. Ngapunten Pak Ganjar nggih. Yang kemudian dari Jawa Timur dulu sebentar. Kiai Hasan. Mau Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Kiai Fuad Klereng tadi tentang kenapa kok kurang semangat itu fakta. Makanya kalau beliau mungkin diingatkan oleh sosok yang host untuk bantu Pak Ganjar. Nah saya ini Pak Ganjar punya rawon namanya rawon bidadari kecil. Ketika subuh itu karena kami ini kan santri itu, kami membentuk grup BK santri itu Surabaya Iman dan Almarhum. Itu Gus selalu datang. Lalu kemudian saya waktu itu hanya punya kode, ada apa ini? Jadi kodenya Gus itu Ewang Pak Mahfud, bukan Ewang Pak Ganjar, Ewang Pak. Lalu saya memberanikan diri Pak Ganjar, sampai saya itu berantem sama istri. Gara-gara saya pasang balihonya Pak Mahfud, bergerak bersama Pak Mahfud, makan gratis, minum gratis, cuci piring sendiri. Udah tak lihat tuh videonya, udah ada. Videonya udah tak lihat. Nah itu saya Pak Ganjar. Iya. Saya sampai istri itu marah, Pak, ini gimana di warung rintis 5 tahun digawe politik gitu istri. Tapi saya menyadari kalau saya ini santri Gus Dur, ya saya nggak bisa tenang Pak, nanti kalau memang seperti pendukungnya Pak Prabowo, Anies, Putih kan. Kalau pendem kan Jangan ngizini keluar rokok langsung. Nggak orang boleh. Wah, alhamdulillah. Soalnya diinterupsi nih ngerokok Cukup tangan nih. Soalnya Boleh ngerokok ya? boleh rokok. ngerokok dia. Jorokok itu ambone. Petute. Ngapunten Kiai dan alhamdulillah mungkin berkah
itu kenapa saya yakin dan pilih, karena jualan yang namanya 03 itu lebih gampang daripada jualan merek yang 01, 02. Itu lebih gampang jualan 03. Kenapa? Karena saya selalu bilang ketika orang belum makan ini, saya selalu bilang, untuk milih presiden, dengarkan nih ibu-ibu, bapak-bapak yang 01, 02, jadi semua belum makan. Tidak perlu istirahat, itu saya memberanikan itu. Dan itu viral, kata-kata saya tidak perlu istirahat. Kenapa tidak perlu istirahat? Lalu jejak digitalnya ada kok, rekam jejaknya ada. Coba kami tulis sekarang Pak Ganjar penculik dan pelanggaran, keluar nggak di Google? Saya hanya begitu Pak Ganjar, jualannya kepada. Dan alhamdulillah Pak Ganjar, walaupun saya pasang baliho 03, tapi alhamdulillah ternyata karena tempat saya besar, banyak reservasi juga. Artinya pemimpin ini berkah, tinggal kita harus punya kemauan seperti yang disampaikan oleh Gus Muhammad, harus dipus lagi, harus dipompa lagi. Dan aku dan Yai Madudin itu termasuk tiap hari tanya selalu tentang Pak Ganjar, termasuk ngasih saran ini Pak Ganjar ini nilainya ini kalau itu hitungan langit. Nah itu sudah kami sampaikan, nggak bisa saya sampaikan ke sini. Yai Madudin dan Kiai lain itu Kiai yang sangat ikhlas Pak Ganjar. Ibaratnya nggak pakai duit, mereka jalan, yang penting Pak Ganjar untuk siap untuk berkomitmen bersama beliau. Saya kira mungkin itu Pak Ganjar, saya terima kasih, matur nuwun, salam dari UMKM, karena saya juga membina UMKM, jadi produk kami itu ada keripik, ada kacang pedas, itu gambar-gambar Arab juga, termasuk gambarnya Pak Ganjar kita nyetak 2000, nanti kita bagikan. Ini ya termasuk. Berarti sudah boleh dicipi toh? Boleh. Mantap. Boleh dicipi. Ye, suwun. Saya boleh nyampein. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada Bapak Ganjar dan para kiai semuanya, kami atas nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan Derajat sedikit bercerita bahwa tanah Ampel itu Pak Ganjar sebenarnya ada 15 hektar dan surat-suratnya itu sudah ada, tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Balawis gitu banyak. Habib. Jadi kita itu pinginnya bagaimana Ampel itu nggak hanya Sunan Ampel atau Wali 9 ini ada pesantrennya lagi. Itu yang kita cita-citakan sama Kiai Nur Hasan, bagaimana nanti di Ampel ada pesantren Ampel lagi, di Giri ada pesantren lagi. Karena apa? Supaya jejaknya itu masih ada. Kalau nanti nggak ada, buktinya mana Ampel punya pondok? Itu seringkali. Masa kemudian Ampel ada perguruan tinggi, pesantrennya nggak ada. Akhirnya kemudian Ampel itu kemudian dikuasai oleh Balawi, begitulah Bapak Saudara. Sampai tempat parkir aja kita itu kesulitan. Kita kalau Bapak nanti buka Ampel, ada namanya Hotel Wali Songo. Itu masalahnya Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Ba'alawi, kemudian sampai mau dipenjarakan Kiai Ubed. Akhirnya dibuat pesantren, dibuat hotel Wali Songo. Itu miliknya orang Baki, bukan miliknya orang kita. Kiai Nur Hasan mungkin pernah nginep. Nah, inilah makanya bagaimana nanti diantaranya saya menitipkan kepada atas nama dari Ngampel itu bagaimana tanah-tanah yang ada di Wali Songo itu dirapikan, surat-suratnya dirapikan, bagaimana yang benar-benar miliknya Sunan Kalijaga itu bagaimana, terus nanti pesantrennya ada di mana. Karena orang-orang Sarkup itu sendiri pun sudah sangat kesulitan untuk mencari tempat. Padahal itu diantaranya kekuatan langit.
Nah, itu mungkin. Jadi saya memohon bagaimana bapak-bapak juga supaya moga-moga tahu bahwa kita perlu membangkitkan pesantren-pesantren yang ada di Wali 9. Itu hampir nggak ada. Yang ada adalah di Derajat, di Yehofur. Oleh Yehofur sudah nyata-nyata ke sana. Tapi untuk kami dari keluarga Derajat, mulai dari Mas Zainun siap mengawal Pak Ganjar. Baik yang dari Derajat maupun dari makom yang di Ampel, insya Allah. Dan kita menitipkan semoga makam Wali Songo itu diperkuat lagi, ajarannya diperkuat lagi. Karena kita lihat ajaran itu nggak ada yang kemudian sanadnya ke Wali 9. Ini loh kita bisa sholat itu dari Wali Songo, dari Sunan Ampel, di Sunan Gunung Jati, enggak. Kemudian sanadnya adalah kemudian dibawa ke mereka. Ini kan sangat miris. Seakan-akan Wali Songo itu tidak mengajarkan apa-apa, hanya mengajarkan syahadat. Ini masyarakat juga perlu tahu. Sampai tahlil aja yang sudah mulai dari sononya kita kemudian direbut juga. Ini yang kan sudah miris. Jadi perlu kita penelitian-penelitian yang sangat mendalam, sebagaimana Kiai Fuad tadi itu, bahwa dana dari BRIN itu untuk penelitian itu sangat besar sekali. Bagaimana manuskrip Wali Songo yang ada di Belanda itu walaupun berbentuk digital bisa dibawa ke Nusantara. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ganjar, saya garis bawahi ya. Jadi awalnya kan tadi kita sampaikan bahwa kita yakin Pak Ganjar menang, tapi hari ini kita was-waskan gitu. Karena kita sedang sibuk memikirkan mengenai perilaku Pak Alawi yang dibawa oleh pemerintah VOC, dan itu sangat berbahaya. Saya bilang sama yang kemarin kadensusnya masih Pak Martinus Hukum itu, saya bilang kalau kita mau berantas terorisme dan radikalisme itu dimulai dari Habib, karena tidak akan ada 212 kecuali karena ada klaim dzurriyyat Nabi. Itu. Yang kedua, sebenarnya yang dzurriyyat Nabi ini malah Pak Ganjar, malah awake dhewe, malah saya. Kenapa? Profesor Dr. Sugeng itu dari BRIN itu bilang, saya kan bilang 85% karena strategi Wali Songo, orang Indonesia itu pasti sudah membawa darah Rasulullah meskipun dari garis laki-laki. Kemudian Profesor Dr. Sugeng malah mengkoreksi begini, enggak. Beliau menunjukkan hitung-hitungannya pakai matematika DNA itu, kemudian beliau bilang 93% putra-putri bangsa Indonesia ini membawa darah Rasulullah meskipun tidak garis laki-laki. Jadi Pak Ganjar aku yakin ya keturunannya Kanjeng Nabi. Orang mungkin dadi capres nek ora keturunannya Kanjeng Nabi, ya ta? Ahlul Quraisy kan itu. Ya pilihan iki mung keturunannya Kanjeng Nabi apa keturunannya antek penjajah Belanda kan ngono. Sing ngono kan keturunannya antek penjajah Belanda. Ya jujur aja kedatangan mereka ke sini itu kan dibawa dengan istilah kapitan-kapitan tuh Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar juga paham karena Pak Ganjar juga Soekarno, bahwa Bung Karno itu ada kepikiran juga mengekstradisi mereka, itu mengusir mereka. Kemudian karena musyawarah dengan Kiai Wahab Abdullah, ya wes lah mesake nang kono ya negara kiri. Tapi yang lebih berbahaya dari itu semua radikalisme itu asalnya saka klaim dzurriyyat Kanjeng Nabi. ISIS ketua siapa itu? Baghdadi itu kan mengklaim dirinya keturunan Kanjeng Nabi. Indonesia ki asline NKRI ki ngatek nek ana dua golongan bersepakat, yaitu PDIP karo NU. Lagi NU diacak-acak Pak Ganjar. Engko nek PDI itu aku ra yakin iso mempertahankan NKRI. Karena PDI adalah NU itu adalah PDI. Itu Pak Ganjar. Nah, karena itu kemarin ya wis aman Pak Ganjar wis cetok menangi. Tiba-tiba ada isyarat-isyarat seperti itu. Waduh, iki kudu temandang. Mohon maaf loh Pak Ganjar, saya baru sekali ini mendatangi rumah seorang politisi. Iya. Ikutan curhat juga jadi. Iya, dan gini loh Pak Ganjar, ini kabeh teman-teman iki wis siap dibully, siap dihinakan. Oh, akhirnya mau bela Pak Ganjar mesti ngono, Pak. Ora urusan nek bela Pak Ganjar yo ngopo? Pak Ganjar kan wajib dadi presiden, ya toh? Nah gitu Pak Ganjar. Sampai Kiai Mujib aja nggak berani-berani disuntik. Tapi gini loh, teman-teman itu, mohon itu protokoler Pak Ganjar ibu nek tamu-tamu ki ojo memberi angin surga ngono lho. Nek memberi angin surga ngene iki manake terlena ta Pak Ganjar. Mbok nek perlu ki lah ketika ketemu Pak Ganjar, iki lho kenyataan pahite. Yang kita hitung ki pahite, ojo halus oh Pak Ganjar presiden. Ora temandang, ora ngopo-ngopo. Isih lumayan Gus Rafiq buka warung gratis nek gelem nyoblos Pak Ganjar. Karo ngono ki lho Pak Ganjar.
Di sini kan mesti Pak Ganjar anggar ketemu, wah presiden kita, kan itu Pak Ganjar. Ojo percaya Pak Ganjar, kurang ajar kalau ngono kuwi. Sesuk nek jenengan dadi guang wong-wong ngono kuwi. Percayalah pada orang-orang yang galak seperti saya, gitu loh. Wong isane menggalak masa ngomong akademis ora iso. Nah ini Pak Ganjar ini sampai apa ki jenenge dukungan deklarasi mendadak itu kita bikin. Ini ada Gus Abbas yang harusnya datang, ada Ki Sarif yang harusnya datang. Karena undangan ini mendadak Pak Ganjar. Jadi banyak sekali teman-teman kiai yang mohon pamit pada Pak Ganjar. Ini kan belum dipamit kan sejak tadi. Salamin nanti. Iya, mohon maaf, titip salam, kita mendukung. Karena kebetulan besok itu besok siang itu saya ada pertemuan juga di pondok. Yo untuk Pak Ganjar artinya iki. Gitu. Kiai-kiai tak kelompok kayak gitu. Kiai Mat mbok teko mbok ora iso gitu. Wis tekan kene kan. Yang berikutnya malam harinya itu kita ngumpulkan 50 YouTuber pro NKRI. Kabeh mau tak serukan dukung Pak Ganjar, dukung Pak Ganjar, kowe tak ganggu algoritmamu. Gitu sampai nanti kira-kira guyone gitu Pak Ganjar. Jadi apa ya? Karepku iki ngene lho. Nek kita dukung Pak Ganjar ki orang ngomong ning ngarepe Pak Ganjar, temandang kaya Gus Rafiq, kaya Ki Imat, kaya yang lain-lain. Jane kae dhewe kepengin Pak Ganjar dadi presiden kok ora. Nek iya Sebelahnya enggak karuan ini. Oh iya. Sudah 4 kali acara gede di pondok saya ini. Oh iya. Nah ini Pak Ganjar ini mendadak tadi malam kita bikin apa itu jenis deklarasi dukungan dan mendadak juga kita bikin atas saran Ki Imat dan Bagus Mogi dan kawan-kawan. Kalau Pak Ganjar masih ada waktu, orang ketang sesuk masa tenang kok ini masa tenang ralah ya deklarasi. Itu gimana caranya Pak Ganjar mampir ke Jogja atau kemana aja terserah. Di pondoknya siapa aja boleh. Ono ning pondokku yang kesini gue mengaku kan, ngono malah boros aku. Di mana aja boleh. Sesuai dengan pesannya Bunyai tadi kalau bisa ke sana. Ya dan nanti itu kamu kita datangkan, Bunyai Nur kita datangkan, terus siapa lagi sing sepuh-sepuh itu poin dikepiaki kabeh, ngono lho. Ngamuk sisan ngono lho. Dadi orang ini terus nek iso 1 putaran. Amin. Itu loh. Amin. Iya. Waspadalah sekali lagi waspadalah. Pak Ganjar ki piye carane aja masuk putaran kedua. Karena nek masuk putaran kedua mesti menang tak jamin. Tapi apa jenenge bahaya kita itu piye carane Pak Ganjar aja masuk putaran kedua. Itu bahayane. Oleh karena itu mbangane ning ngamuk sesuk putaran kedua, saiki ae kudu ngamuk. Keadaan ngomong ini orang ikan ora jati. Masuk Gun. Lah kalau nggak masuk putaran kedua terus piye? Nah makanya itu Pak Ganjar. Oleh karena itu orang dari pihak sana yang mengendaki untuk Pak Iya Ganjar toh? masuk putaran. Kita 1 putaran aja menang. Lah makanya iya. Oke Pak Ganjar. Sebentar, biar yang ini nanti baru dua tanggapi. Gus Irfan mau mewakili Kiai Saif Rahmat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini terselenggara lewat lantaran Kiai Mujib dari Kiai Saif Rahmat. Saya ditugaskan untuk mendukung beliau pertemuan ini terjadi. Gak lewat Pak Barudin. Nah, jadi Kiai Sarif yang memiliki cabang di Indonesia 22 provinsi, Gus Ganjar. Karena saya nyebutnya dari dulu Gus Ganjar karena jauh-jauhnya istrinya dari darah dulu di NU. Jadi sekarang ini kan lagi saya bahas ini masalah senjata ya, Gus Ganjar ya. Sekarang ini kan lagi viral masalah sholat Zulhas. Yang ketua pembina TPA-nya Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin saya dengan Yai Sarif Rahmat podcast sudah membahas ini. Warisan Wali Songo itu salah satunya adalah pollingnya, pesannya itu titip tajuk lam fakir miskin, titip langgar atau titip musola atau titip pesantren, masjid dan fakir miskin. Jadi warisan Wali Songo inilah yang akan kita deklarasi kita gaung-gaungkan. Karena apa? Sore tadi saya dapat berita circle-nya 01 mencabut laporan. Awalnya kan sejarah ini mau dimainkan ke 01 karena ada kata diksi amin dan lain sebagainya. Dicabut karena jejak digital 01 dengan UAS itu pernah melakukan hal yang sama. Nah ini kesempatan dari kelompoknya Kiai Imat, yaitu keturunan-keturunan Wali Songo dan pecinta NKRI ini yang kita main yaitu, tapi tetap dengan arif budaya. Karena orang itu kan nggak terlalu frontal kan begitu. Ya itu tadi masalah sholat tetap kita mainkan dan itu kesempatan 03 karena 01 udah nggak bisa menggunakan jurus ini dan umat Islam tentunya kasus Ahok aja kayak gitulah, apalagi ini sholat. Kedua, pesannya Wali Songo itu lam fakir miskin.
Zulhas dalam hal ini Menteri Perdagangan hubungannya dengan ekonomi kerakyatan, keumatan segala macam. Apakah masih bisa dipercaya? Nanti isunya kita mainkan seperti itu. Orang yang melecehkan sholat bisa menyejahterakan umat. Apalagi kenapa ketua TPN-nya, Dewan Pembina TPN-nya dalam hal ini kok diam saja? Itu kemarin podcast Yai Sarif dengan kita seperti itu. Itu sudah kita kritik terang-terangan. Jadi kalau kita mainkan ini terus, ini insya Allah bisa menjadi senjata pelecut yang tadi Gus Fuad tadi katakan, itu bisa menambah bobot, yaitu tadi titip tajuk lan makin miskin. Jadi kita bangsa ini nggak akan bisa mensejahterakan ekonomi kerakyatan jika pemimpinnya atau koalisinya, bahkan kiainya di 02, ulama di 02 diam saja. Nah ini kesempatan Kiai Imad dan Kiai-Kiai di sini untuk kita mainkan senjata ini. Makatan pesannya Kiai Sarif Rahman. Sambut. Sementara. Oke, monggo. Satu lagi ya terakhir. Waalaikumsalam. Nama saya Sarifudin. Kebetulan saya ada diskusi sekaligus mendapat amanah dari Panglima kami. Selamat atas kesehatan keluarga Sudir. Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua, mudah-mudahan Pak Ganjar sehat, dan Presiden dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, tapi saya tidak hanya setuju, tidak hanya sepakat, tetapi saya ada temuan apa yang disampaikan itu. Percaya atau tidak percaya, sudah di bulan Desember ada laporan dari beberapa teman kami. Instruksi dari tertinggi untuk oknum polisi dan tentara yang berasal dari daerah manapun turun kampung awal untuk menguatkan pelaku paspor. Ini fakta. Yang di Bogor ada. Yang kedua, fakta. Ini fakta. Kalau saya sampaikan di sini kan banyak video, saya nggak enak karena ada beberapa tekannya ada. Yang kedua, terserah nanti mainnya kayak apa Pak Ganjar, karena hasil polling debat presiden yang kemarin itu, mohon maaf, khususnya teman-teman dari kalangan partai pendukung itu tertidur Pak, karena merasa permainan Pak Ganjar dialektikanya menang di atas angin, dan ini berbahaya Pak. Sekali lagi berbahaya karena apa? Aku lihat di lapangan juga baik teman-teman dari partai pendukung, utamanya yang punya tanduk yang oleh petingginya disuruh duduk sampai dengan hari ini nggak disuruh duduk Pak. Saya kepengen betul apa yang disampaikan Gus Fuad. Ayo tampilkan di permukaan mana anak-anak Ganjar. Kalau Pak Ganjar hanya lebih mengadakan, lebih mengedepankan, memperkuat dengan partai pendukung, bisa jadi Pak Ganjar, mohon maaf, tidak akan sampai di putaran kedua. Oleh karena itu harapan dengan kita di sini, dengan keiman dan sebagainya, kami manusia biasa, tetapi kami punya keyakinan dari 3 pasal ini yang ada di hati kami hanya Pak Ganjar. Oleh karena itu, hari ini Pak Ganjar beriman kami dengan hati kita. Itu aja. Kami ingin kolban Pak, dari hati ke hati itu aja. Kita nggak usah pakai bahasa logika. Kalau mau bicara halu-haluan, usulan dengan saya sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun nggih. Lagi? Oh ya. 2 menit. Panglima. Agak besar. Maaf, sebenarnya saya tidak ingin bicara, tapi dari rumah diamanai saya disampaikan. Kalau saya sampaikan pasukan lancar. Yang pertama, kami bawa amanah dari aliansi Laskar Wali Songo, terutama dari Raja Wali Songo Jawa Timur yang kesempatan hari ini tidak bisa hadir. Kami sendiri sebagai Laskar Wali Songo saat ini kan kami punya misi dan misi. Saya yakin yang datang ini sama misi dan misinya. Pak Ganjar menang atau tidak, kami tetap akan bekerja. Tapi kami punya harapan apabila Pak Ganjar itu jadi jembatan kami untuk perjuangan kami untuk ke depan lebih mendobrak itu
kami akan perjuangkan mati-matian di tingkat akar rumput, dan kami berharap Pak Ganjar tidak terbuai angan-angan, karena kader-kader itu saya sudah lama juga berpolitik, kalah nyalek karena dipermainkan oleh kader-kader yang baru. Tapi saya juga pernah nyalek dipermainkan oleh ya berjat itu. Jadi dari situ saya punya pengalaman. Partai apa, Mas? Yang penting realitasnya. Lah ya Pak punya partai apa? Partai apa? PKB. Oh, itu. Sama dengan kayak Imat dong. Sabar berarti. Jadi gantian jadi presiden atau tidak jadi presiden, visi kita yang kita perjuangkan setelah ini tetap berjalan. Tapi kami harapan ke sini, berharap Pak Ganjar bisa jadi jembatan untuk perjuangan kami atas misi yang kami perjuangkan. Itu yang satu. Yang kedua, kami jangan nanti oleh keluarga MNU Jawa Tengah Gus yang menginformasikan kepada saya bahwa Ibu Khofifah telah mengkoordinir muslimat NU se-Indonesia, tapi pada realnya Pak Ganjar, keluarga kami di Jateng, di tingkat akar rumput mereka bisa. Dia berangkat itu karena takut, bukan karena hati nurani. Maka ini disampaikan, andai kata keluarga kami datang di pertemuan itu atau perwakilan muslimat datang ke situ, itu karena takut. Tapi di akar rumput kegelisahan secara real dan hati nurani itu yang bisa memperjuangkan aspirasi kami, mereka berkata adalah Pak Ganjar. Jadi tombol mereka bersih, tombol duite sing dicoblos Pak Ganjar Mahfud. Ya, amin. Amanah dari muslimat Polda Jateng yang sebelum tadi kami berangkat suruh mampir dulu. Itu saja amanah kami, alhamdulillah sudah lego, sudah saya sampaikan nanti. Ampun nggih. Matur nuwun nanti. Ini dari Sidogiri ada tambahan mungkin? Ya Nur Hasan. Nggak ada, oke. Jadi dari Sidogiri nggak ada, cuman sedikit tambahan sedikit. Bahwasanya ini kami ini tidak hanya dari pengikutnya dari medsos saja, tapi juga pesantren kan juga ada ininya juga dari santrinya, dan bahkan dari Sidogiri juga terkenal. Dan juga beliau juga ada Kiai Abdul Hamid, itu adalah mantan ketua KPU 11 tahun. Nah, jadi kita sebelum mendengar tanggapan dari Pak Ganjar, apabila tanggapan ini kita bisa solid kerjasama, ini potensi SDM-nya luar biasa Pak Ganjar. Dari keturunan Wali Songo, dari para santri, dari para anggota medsos, dari para anggota jamaah, daripada Suka ada 22 provinsi, dari Formula ada 20 provinsi, Pak Mason juga ada menemukan potensi-potensi untuk UMKM dan lain-lain untuk penemuan-penemuannya. Jadi potensinya sebanyak, tolong ini bisa disikapi dengan baik dalam tanggapan Bapak. Matur nuwun. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Saya banyak bertemu dengan para ulama, dukun juga. Dukun lo ngadepin jenengan. Kiai setengah dukun. Dengan para pollster, tukang survei juga, ilmuwan politik juga, bertemu masyarakat hampir tiap hari. Bahkan kemarin jalan sama beliau di Cirebon. Ini baru hari kedua saya pulang. Istri saya keliling Jawa Timur kemarin. Tertenggale. Nggih. Nembe wangsul wau terus watuk pijet saya. Anak saya baru pulang dari Bali. Sehingga saya sampaikan pada TPN, kayaknya Anda memecah belah keluarga saya gitu. Tapi saya merasa terharu saja karena loh, kok banyak orang membantu saya dengan sebuah kesadaran. Padahal polling saya kan turun. Padahal terakhir dari Kompas itu rankingnya langsung drop, langsung nomor 3. Dan kemarin nomor 1, melesetnya nomor 2. Para alim ulama, romo kiai semua yang hadir. Satu ketika saya main ke tempatnya Pak Roy Shihab.
menarik buat saya karena saya diajak makan dan keluarganya kumpul di sini. Ada cucunya. Dan saya didoakan. Doanya ini sederhana. Tidak panjang. Tidak pakai bahasa Arab. Saya doakan saja. Saya doakan yang terbaik. Itu saja. Itu majelis ke saya. Makanya sudah tahu belum kira-kira siapa yang akan jadi presiden. Kira-kira ngobrol panjangnya gitu. Sudah. Siapa sudah ditulis di langit. Dari mana tahu? Ya dari langit itu. Siapa orangnya? Tunggu nanti pada saat coblosan. Tapi sudah dituliskan di sana. Tugas saya hanya 2 saja. 1 saya berikhtiar, 2 berdoa. Itu saja. Terus saya lihat video-video beliau, ada yang menarik. Jangan kau pilih orang yang ingin dapat kekuasaan dengan cara menggebu-gebu, penuh nafsu. Saya belajar betul. Karena saya pernah 4 kali bapak-bapak berkompetisi. 2 kali di DPR. Kebetulan kepilih terus saya. Terus. Dan tiba-tiba periode kedua saya di DPR belum selesai, Bu Mega minta dengan cara sedikit memaksa. Padahal saya itu popularitasnya hanya 8%. Elektabilitasnya itu 3-4%. Itu modal awal. Dan yang dukung cuma PDIP. PKB nggak mau dukung dari dulu. Tapi saya bersaudara dengan mereka. Dan saya biasa-biasa saja. Diamanai rakyat. Saya menang. Sendirian. Periode kedua. Waktu itu wakil saya pun Pak Heru mantan Bupati Purbalingga. PDI juga. Jadi jangan diusung bandeng dewean. Periode kedua saya sudah mulai milih. Karena wakilnya berganti, saya disuruh milih. Siapa? Putar. Saya ngelamar Gus Yusuf. Tapi nggak berkenan. Sekelasnya. Kayaknya Bu Mega hanya bilang gini, kamu kenal nggak sama Gus Tats? Gus Tats? Siapa? Loh anaknya Mbah Mun. Putranya Mbah Mun itu. Oh Gus Yasin Bu. Oh ya Tats Yasin kok nama. Iya. Jadi kalau beliau panggilnya Gus Tats gitu. Kenal toh Bu om niku di DPRD kok. Kamu sama itu siap. Sepersekian detik saja. Dan beliau nggak ada di situ. Kenapa kemudian Bu Mega mengambil itu? Dan NU. Nah, beliau tadi jelaskan dengan sangat clear. Sebenarnya Marhen Nahdien ini podo. Nang desa. Ya. Bertemulah mereka. Jadi secara kultural sebenarnya sama. Sosiologisnya sama. Tapi saya mencoba untuk menggali, menemukan bergandengan itu enggak gampang. Maka pernah saya bertemu dengan kawan-kawan dari PKB berkali. Karena saya ingin bersama. Tapi kan politik punya pilihan gitu. Dari situlah akhirnya saya berjalan. Maka kalau tadi ditanya Pak Ganjar ini serius apa enggak, saya itu kalau sudah ada perintah enggak pernah enggak serius. Waktu maju pertama jadi DPR itu pasti pakai nomor urut 3 saya. Dan yang jadi cuma 2, lah nggak jadi saya. Gitu. Tapi yang nomor 2 jadi duta besar. Kayak ketoping. Yang dilantik saya, Pak Ganjar PAW, enggak dilantik, karena enggak jadi dilantik. Lah itu Allah yang kasih itu. Kan saya, saya udah enggak jadi kok. Periode berikutnya, Jar kamu nomor 1, jangan, nomor 2 saja.
Karena apa? Karena nomor 1 itu mau dijalui terus. Kira-kira aku kira teon duit-duit oke. Sudah 1 periode Gus waktu itu. Enggak, kamu tetap nomor 1. Ya sudah, udah diperintah. Jadi lagi saya. Malah dijadikan pimpinan komisi. Saya itu siapa? Bapak saya juga bukan politisi di kandang banteng, di keluarga saya sendirian. Enggak ada. Dan itu sebuah proses perjalanan yang waktu itu saya lalui gitu. Ini saya ceritakan agar kira-kira ini para Romo Kiai Gus ini melihat saya itu seperti apa. Jadi saya itu sebenarnya biasa-biasa saja menghadapi situasi ini. Tapi kesepakatan saya dengan panjenengan semua adalah satu, menjaga NKRI. Enggak lebih dari itu. Maka ketika saya bertemu dengan banyak golongan, saya tidak bermaksud menuduh. Tapi di antara 3 calon itu, sayalah satu-satunya orang yang tidak pernah membawa isu identitas. Silakan dicek. Kecuali jenengan tidak pernah membaca dan tidak pernah nonton YouTube. Tidak pernah nonton medsos. Evidence based, bukti semua rekaman jejak digital ada. Dan semua sekarang balik. Semua balik pada kondisi sing wingi ada di B, sing B di A, yang kemarin mencaci sekarang mendukung, dan saya konsisten. Ketika saya awal-awal maju, sahabat saya sendiri yang tidak sepakat dengan saya, ya Pak. Kemudian muncul istilah bandeng celeng, masih ingat? Ganjar tidak ada prestasinya. Ganjar siapa? Itu teman saya sendiri. Dan saya diam. Saya melawan sama sekali. Dan saya didukung oleh orang-orang sahabat-sahabat saya yang ada di pemerintah. Dan itu bukan, kamu tak dukung ya? Enggak. Karena awalnya kita bercerita bagaimana pembangunan ini berkelanjutan, kita sama satu visi, kita sama satu misi, kita sama satu ideologi, jaga NKRI. Saya tiba-tiba mau, tidak Bapak Ibu. Nanti dulu tahu. Kenapa saya? Karena saya yakin Anda yang bisa. Gitu. Tapi ya kita lihat sambil jalan. Itulah survei saya naik terus. Sampai pada titik tertentu saya istiqarah. Bismillah. Saya terima. Partai sudah ada belum? Partai saya belum oke. Maka ingat, ada partai-partai yang berkumpul yang diisukan akan ngusung saya. Pasti masih ingat. Iya. Apakah saya tiba-tiba pindah ke sana? Tidak. Apakah partai saya juga partai yang sempurna? Terbaik? Enggak juga. Kita juga banyak kekurangannya. Tapi saya sampaikan, saya lahir di sini, digembleng di sini, dilatih di sini, mendapatkan tugas-tugas di jabatan publik di sini. Apa iya terus aku pindah? Saya dapat istri saya ini sudah yatim piatu. Ini tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Dan kemudian menampaki kehidupan dengan tertatih-tatih sampai bisa hari ini. Tiba-tiba ada orang datang, mungkin utusan Gus Fuad gitu kan. Terus nawake bojo anyar. Gak mungkin tak terima. Katanya lho Gus. Ini aja Pak, udah tinggalkan itu. Ayo lho. Luwe nom, sugih. Lho sugih. Anake wong pangkat kira-kira gitu lho. Tinggalan wae kuwi. Terus tiba-tiba rasa cinta pada istri saya, kesetiaan saya, memori panjang saya itu tiba-tiba dihapus silau dengan yang seperti itu. Bahasa politik tidak sederhana itu.
Saya begini. Jadi kalau mengajak tarung dengan saya adalah tarung ideologis. Tidak pernah mundur saya pada soal itu. Semua sudah saya hitung. Maka saya tidak pernah ragu pada soal itu. Tapi saya hormat pada banyak orang. Itu membuka cerita. Karena tadi sudah ada tawaran ke saya. Sedikit mungkin tantangan ke saya. Dan saya cukup mendengarkan dengan seksama tadi. Beliau sampaikan sejarah, ada tesisnya, beliau menceritakan dengan luar biasa. Dan YouTube-nya sudah saya lihat. Nah, sudah ya. Saya tidak terlalu dekat, jujur ya Gus, tidak terlalu dekat dengan beliau. Tapi saya bilang, loh, sopo ya? Suaranya kok sumbang. Loh, ini kan orang yang mapan jadi kursinya panas. Mohon maaf loh. Loh kok gatel itu duduk itu. Loh ini sopo kok bicara begini. Dan menjadi public talks, jadi diskursus, dan tiba-tiba diskusinya kemana-mana. Saya ikuti. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih detail? Kok mau? Matikan semua rekaman. Siap. Rekaman.